Waktunya menyaksikan. Al-Qur'an tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kepada yang kami hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Kecamatan Rendang, yang kami hormati Kepala Sekolah MI Muhammadiyah Sumampir, yang kami hormati Ketua Komite dan juga Dewan Guru MI Muhammadiyah Sumampir. Marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga kita bisa menghadiri agenda sosialisasi sistem mutu pembelajaran Al-Quran metode Umi di MI Muhammadiyah Sumampir. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita yang mencintai dan dicintai oleh umatnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Lia Pamungkasari, panggilannya Lia, tergabung di tim UMI daerah Yogyakarta, yang mana sekarang tinggalnya di Purbalingga di Penampungan, baru sekitar 1,5 tahun. Sebelumnya dari kuliah tahun 2009 sampai dengan sebelum pindah ke sini bergabung di metode UMI di tim trainer UMI daerah Yogyakarta. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ke sini dalam rangka ditugaskan oleh UMI daerah Yogyakarta dalam rangka untuk mensosialisasikan sistem mutu pembelajaran metode UMI. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, metode UMI adalah metode pembelajaran Al-Quran yang mana pusatnya ada di Surabaya, yaitu di UMI Foundation, ya, Surabaya. Kemudian metode UMI ataupun UMI Foundation adalah lembaga pendidikan Al-Quran yang mana khusus bergerak di bidang pendidikan Al-Quran, dan kami berdiri di atas semua golongan dan juga bersifat non-partisan. Apapun gerakannya, apapun manhajnya, jika ingin pembelajaran Al-Quran yang bagus, maka pasti akan dilayani. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah infografis pembelajaran metode UMI ya secara nasional, bahwasanya metode UMI sudah tersebar di 37 provinsi ya, yang mana terdiri dari 6.327 lembaga pengguna metode UMI. Kemudian guru yang sudah tersertifikasi ada sekitar 46.000 guru. Kemudian trainernya ada 1.482 trainer. Kemudian ada 71 UMDA, UMI daerah. Kalau pusat istilahnya UMI Foundation yang ada di Surabaya. Kemudian yang ada di daerah disingkat dengan UMDA, UMI daerah. UMDA Jogja, berarti UMI daerah Jogja. Kemudian terdiri dari 730 sekian ribu santri atau siswa yang belajar menggunakan metode UMI. Banyak enggak Bapak Ibu? Iya, sepertinya banyak ya. Tetapi kalau ya, kemudian kita lihat data siswa ya, anak SD satu Indonesia itu sekitar 20-an juta ya. Tentu ini masih sangat jauh dari data seluruh siswa SD. Maka kami mengajak bersama-sama dengan lembaga yang ingin pembelajaran Al-Quran yang baik, mari bersama-sama bergabung dengan metode UMI. Kemudian ini adalah pertumbuhan lembaga dari tahun ke tahun ya. Di tahun 2011 sampai 2013 ini grafiknya Bapak Ibu ya. Kemudian tiap tahun naik
ya, dan di tahun 2025 siswanya ada 700 sekian siswa. Ya, jadi tiap tahun senantiasa naik lembaga yang menggunakan metode UMI. Nah, ini persebaran metode UMI di 37 provinsi ya, dari Aceh, kemudian Riau, Papua, bahkan di Malaysia itu sudah ada, Bali, NTB dan sekitarnya. Nah, untuk di daerah Jogja, UMI daerah Jogja, kami ada 163 lembaga yang sudah MOU dengan metode UMI. Salah satunya tadi yang disampaikan yaitu di Batur ya, MI Muhammadiyah, MIT Batur ya. Kemudian untuk di daerah Purbalingga yang sudah MOU ada STP Khairul Ummah di Pradet. Kemudian ada TPQ Ibnu Arabi di daerah Kejogong. Kalau daerah Purwokerto sudah banyak ya. Ya, daerah Purwokerto ada Zamzam, kemudian ada MI Muhammadiyah Pati Raja, SDIT Muhammadiyah Rawalo, ada BKF, SD Islam Al-Izzah, lembaga dewasa ada Rumah Quran Al-Jabar, kemudian ada beberapa lembaga-lembaga lain yang MOU dengan metode UMI. Jadi masuk di sini 163. Yang lainnya tentunya yang terbanyak di daerah Jogja ya. Kemudian gurunya ada 3.500 sekian guru ya. Kemudian ada 30.000 sekian santri dan ada 39 trainer ya, termasuk saya di dalamnya dan juga Ustaz Saiful. Di daerah Banyumas dan sekitarnya ada 4 trainer. Saya, Ustaz Saiful di Purwokerto, Ustaz Aris juga di Purwokerto, sama ada satu lagi Ustaz Irfan. Beliau tinggalnya di Rakit, Ustaz Rakit Banjarnegara, tapi aktivitasnya banyak di Purwokerto. Kemudian kami memiliki 9 lembaga model. Yang dimaksud lembaga model adalah ketika kami kunjungi, kami supervisi atau bahasa dinasnya adalah akreditasi, nilainya di atas 90 ya, sehingga akreditasinya A ya. Dan ada 9 lembaga model. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah profil pembina kami di metode UMI. Kira-kira yang orang Indonesia yang mana Bapak Ibu? Iya ya. Ya beliau ya. Beliau adalah Syekh Kiai Haji Mutowi Ma'arif LCMA. Beliau adalah pemegang sanad muttasil sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sekarang tinggalnya di daerah Surabaya ya. Dan trainer daerah, beberapa trainer daerah dikirim untuk bertawati langsung dengan beliau. Ya, dari Jogja ada Ustaz Iqbal, bukan Ustaz Iqbal Batur ya, Ustaz Iqbal tim trainer manajer kami ya. Beliau senantiasa sepekan sekali itu ke Surabaya Bapak Ibu ya, dalam rangka mentalakikan bacaan dan sudah mendapatkan sanad dari beliau Syekh Udawi Ma'arif. Nah, ini adalah jalur sanad beliau ya, Syekh Udawi Ma'arif berguru kepada Syekh Mahir dan juga Syekh Toha Syukar ya, sampai guru-guru beliau ya sambung sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah sanad bacaan di metode UMI ya. Kalau ditanya metode UMI ada sanadnya enggak? Kalau metode enggak ada Ustaz ya. Metode itu kan cara ya. Yang ada sanadnya adalah bacaan. Nah, terkadang salah kaprah di sini ya. Karena metode itu cara. Ya, sedangkan yang sanad itu adalah bacaannya. Oke, berikutnya untuk profil pembina di bagian amaliyah yaitu Abina Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Pujon Malang. Ini untuk pembina di bagian amaliyah, misalnya sholat, kemudian doa harian, rujukannya ke beliau karena beliau adalah ahli hadis. Untuk lembaga non formal ya, ini kan lembaga formal ya. Untuk sholat doa harian itu menjadi tanggung jawab guru PAI. Adapun untuk lembaga non formal TPI, Rumah Quran itu ada pembelajaran sholatnya dan rujukannya adalah kitab Kaifatus Sholi ya, karangan beliau, penyusunnya adalah Al-Hadiyah Ulumuddin, yang mana dalam Kaifatus Sholi diajarkan seluruh riwayat Bapak Ibu, sehingga nanti anak-anak
ya bisa memilih. Kalau Muhammadiyah biasanya Allahumma ba'id baini. Kemudian disediakan juga yang Allahu Akbaru kabiro. Karena kami berdiri di seluruh golongan, maka nanti lembaga tinggal memilih mana doa sholat yang akan digunakan. Kemudian latar belakang metode Umi. Mengapa metode Umi hadir di tengah-tengah kita? Yang pertama adalah karena kebutuhan sekolah-sekolah Islam terhadap pembelajaran Al-Quran yang mana semakin lama itu semakin besar, ya. Bahkan tidak hanya sekolah Islam. Kalau di Jogja itu sekolah-sekolah negeri brandnya juga sudah Al-Quran. Al-Quran menjadi program unggulan, apalagi sekolah Islam. Nah, tentu ini menjadi kebutuhan lembaga-lembaga sehingga metode Umi hadir, ya, untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua, metode Umi hadir di tengah-tengah kita dalam rangka untuk menjadi sistem yang mampu menjamin mutu bahwa anak usia SD atau lulus SD itu harus bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Karena biasanya yang mempelajari Al-Quran dengan intens itu anak SD, ya Ustaz ya. Kalau SMP itu kadang sudah malu, ya. Tetapi banyak juga SMP kita yang menggunakan metode Umi. Nah, sehingga harapannya anak lulus SD itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau sistem adalah metode Umi, sistem di metode Umi. Apa saja sistemnya? Nah, nanti akan kami sampaikan juga. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya sekolah atau TPQ yang membutuhkan solusi bagi kelangsungan pembelajaran Al-Quran bagi siswa-siswinya. Misalnya di suatu lembaga gurunya ada, muridnya ada, tapi ngajarnya beda-beda. Targetnya tidak jelas. Tidak ada keterukuran kapan anak itu dikatakan bacaannya sudah target. Nah, ini menjadi problem bagi lembaga-lembaga yang ada. Nah, sehingga metode Umi hadir untuk memberikan solusi atas kelangsungan pembelajaran Al-Quran. Nah, itu Bapak Ibu latar belakang dari adanya metode Umi. Kemudian moto kami di metode Umi ada 3, yaitu mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati, ya. Mudah, maksudnya metode Umi mudah dipelajari bagi siswa, mudah diajarkan bagi guru, dan mudah diterapkan baik di lembaga formal ataupun di lembaga non formal. Ya, mudah, insya Allah mudah. Kemudian yang kedua, moto Umi adalah menyenangkan. Ya, bagaimana seorang guru Al-Quran metode Umi itu mengemas pembelajaran semenarik mungkin sehingga menghilangkan kesan kalau belajar Al-Quran itu menegangkan. Ya, kalau zaman dulu mungkin begitu, ya, takut gitu, tegang kalau belajar Al-Quran. Tetapi di metode Umi, bagaimana seorang guru itu mengemas pembelajaran semenarik mungkin. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh hati. Ya, maksudnya di sini adalah seorang guru selain dia mengajarkan materi-materi Al-Quran, juga menanamkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran kepada siswa-siswinya sehingga pembelajarannya mudah, menyenangkan, dan juga menyentuh hati. Kemudian visi dan misi kami di metode Umi, untuk visinya adalah menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Ya, kami bermitra, berlomba-lomba, berfastabiqul khairat dengan metode lainnya dalam rangka untuk melahirkan generasi Qurani. Generasi Qurani dalam metode Umi adalah generasi yang baik Qur'annya, baik adabnya, baik sholatnya. Ya, baik Qur'annya, baik sholatnya, baik adabnya. Tidak hanya Qur'annya, tapi juga sholat dan juga adab. Kemudian untuk misinya, yang pertama adalah membangun sistem manajemen pembelajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu. Jadi pembelajaran Al-Quran metode Umi Bapak Ibu itu basisnya pada mutu, yang mana setiap program-program yang ada itu ada indikator-indikator penilaiannya, ada ukuran-ukuran ketuntasannya.
Misalnya, kapan seorang guru itu dikatakan bacaannya sudah tartil? Di metode Umi ukurannya adalah lulus tasheeh. Kemudian kapan seorang guru dikatakan bisa mengajar? Maka ukurannya seorang guru sudah mengikuti sertifikasi guru Al-Quran. Sertifikasi di sini adalah sertifikasi pelatihan cara ngajar ya, bukan sertifikasi dinas yang setelah itu ada tunjangannya ya Ustaz ya. Oke, jadi ada ukurannya. Kemudian kapan anak-anak dikatakan tartil bacaannya? Ketika sudah mengikuti munaqasyah Al-Quran metode Umi. Jadi ada ukuran-ukuran ketuntasannya. Kemudian yang kedua, misi kami adalah mewujudkan lembaga profesional dalam pembelajaran Al-Quran yang berbasis sosial dan dakwah. Kami adalah lembaga profesional, tetapi tetap basisnya adalah sosial dan dakwah. Ya, maksud tidak satu-satu? Ya. Oke. Kemudian selain tadi yang saya sampaikan, yang dimaksud lembaga profesional di sini adalah lembaga mengelola pembelajaran secara profesional yang mengajar guru Al-Quran yang khusus, guru Al-Quran khusus. Ya, untuk SD atau MI ya. Kalau untuk TK boleh wali kelas. Tapi kalau untuk SD atau MI harus guru Al-Quran khusus, tidak boleh double dengan wali kelas. Karena nanti tentu perannya akan berbeda. Apalagi wali kelas sekarang tuntutan administrasinya juga besar ya. Kemudian yang kedua juga profesional dalam menyediakan waktu. Nanti berapa waktu yang dibutuhkan. Kalau nggak ada SDM-nya, ya bagaimana sekolah mencari SDM-nya? Kok belum lulus tasheeh ya ditasin dulu sampai lulus. Kok belum sertifikasi, disertifikasi dulu. Karena untuk menjadi lembaga yang menerapkan metode Umi, syarat wajibnya adalah gurunya sudah harus sertifikasi. Ya, biar ngajarnya nggak beda-beda. Dan tentu untuk mutu pembelajaran Al-Quran. Kemudian yang ketiga, misi kami adalah mewujudkan pusat pembelajaran Al-Quran yang menjadi pusat pembelajaran, senantiasa continuous improvement, berkembang, tidak hanya berhenti pada tartil saja. Anak-anak kan ada program tartil, misalnya kelas 4 itu targetnya sudah lulus munaqasyah. Setelah itu ngapain? Nah itu kami ada program pengembangan dosa-dosa, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Berikutnya, mengapa bernama Ummi? Ya, karena bermakna ibuku ya, dari kata umun ketambahan ya mutakalim sehingga bermakna ibuku. Kenapa? Untuk menghormati jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Tentunya orang yang paling sukses mengajarkan bahasa kepada kita semuanya adalah seorang ibu. Ya, orang di Arab itu 1 tahun udah bisa bahasa Arab. Kalau kita lama ya nggak bisa ya, karena jasanya seorang ibu. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahasa ibu. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kok namanya Umi? Karena pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran adalah pendekatan bahasa ibu. Apa saja pendekatan bahasa ibu yang diserap? Ada 3, yaitu direct method, langsung, tidak banyak penjelasan, repetition, diulang-ulang, dan juga affection, kasih sayang yang tulus. Ini adalah 3 pendekatan bahasa ibu yang diserap di metode Umi dalam pembelajaran. Yang pertama, langsung, tidak banyak penjelasan. Bukan berarti tanpa penjelasan, tetapi tidak banyak penjelasan. Sebagaimana seorang ibu yang mengajarkan makan kepada anaknya, biasanya langsung 1 makhraj. Apa Bapak Ibu? A gitu ya, kalau enggak H gitu ya. Nanti anak langsung membuka mulutnya gitu. Kira-kira anak makan itu usia berapa ya? 6 bulan ya, 6 bulan. Kan tidak mungkin ya 6 bulan itu diajarkan teorinya dulu. Nak makan adalah proses mengunyah makanan dari mulut sampai lambung dan seterusnya. Begitu tidak Bapak Ibu? Enggak ya. Maka langsung, tidak banyak penjelasan. Begitu juga ketika mengajarkan jilid 1, biasanya guru langsung mencontohkan. Perhatikan nak, A, yuk bersama-sama, A. Tidak diajarkan anak kelas 1
Hamzah itu adalah huruf halqi, tenggorokan paling bawah ya, sifatnya jahur ini malah mubeng ya Ustaz ya. Nah, sehingga pendekatan yang kami pakai adalah langsung, tidak banyak penjelasan. Kemudian yang kedua adalah repetition, diulang-ulang sebagaimana seorang ibu mengajarkan makan tadi, maka tidak cukup hanya sekali, tapi senantiasa diulang-ulang sehingga terbentuk kebiasaan makan yang baik. Oh, ternyata makan begitu ya, adabnya duduk, baca basmalah dulu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah affection, kasih sayang yang tulus ya. Guru Al-Quran metode Umi berusaha semaksimal mungkin dalam mengajarkan kepada anak didiknya sebagaimana seorang ibu yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Tapi tentunya pasti berbeda. Hanya saja ada usaha untuk memberikan kasih sayang yang tulus. Kemudian diferensiasi metode Umi. Ada 7 program dasar, 10 pilar mutu, dan 7 tahapan pembelajaran. Ini adalah diferensiasi metode Umi. Di kami ada 7 tahapan pembelajaran Bapak Ibu. Ya, dari Sabang sampai Merauke, jika guru Al-Quran metode Umi, cara ngajarnya ya dengan 7 tahapan ini. Dari pembukaan, persepsi, mengulang kembali materi sebelumnya, menanamkan konsep, memahamkan konsep, menterampilkan, baru dievaluasi penutup. Kapan ini diajarkan? Ketika panjenengan mengikuti sertifikasi guru Al-Quran metode Umi, sehingga nanti cara ngajar guru satu dengan yang lain sama. Kemudian berikutnya ada 7 program dasar ya, tashih, tahsin, sertifikasi, kut, supervisi, munakosyah, hataman imtihan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada 10 pilar mutu, goodwill management, sertifikasi, tahapan yang baik dan benar, dan seterusnya sampai dengan koordinator yang handal. Apabila ketiga komponen ini dilaksanakan dengan baik oleh lembaga, maka hasilnya adalah ini ya. Pasti ada kepastian hasil, high quality, kualitasnya tinggi, ada jaminan mutu, efektif dan efisien, senantiasa berkembang, mudah diduplikasi dan berumur panjang. Nah, ketika lembaga tidak melaksanakan salah satu dari diferensiasi Umi ini, nah nanti tidak maksimal pada hasilnya. Misalnya sudah kelas 4, kok tidak munakosyah, pasti ada sesuatu ya, entah waktunya yang kurang, entah gurunya, sarana prasarananya, atau mungkin lainnya. Kemudian kekuatan mutu metode Umi. Metode Umi memiliki 3 kekuatan, dan ini yang membedakan metode Umi dengan metode yang lainnya. Yang pertama adalah metode yang bermutu, yang kedua guru yang bermutu, dan sistem yang berbasis pada mutu. Metode yang bermutu maksudnya adalah buku Umi, yang mana jilid Umi disusun secara sistematis, yaitu disusun berdasarkan kebutuhan orang membaca Al-Quran. Jika anak-anak belum bisa mengucapkan huruf hijaiyah berharokat fathah, maka dia di jilid 1. Bacaannya masih miring, an, en, on, hizana, ton. Nah, dia sering ngapak gitu ya, miring-miring. Berarti dia harus di jilid 2. Sudah nggak miring, tapi panjang pendeknya belum bisa, jilid 3. Panjang pendeknya sudah baik, tapi bacaannya masih mantul. Alhamdulillah, berarti jilid 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, buku Umi disusun oleh tim ahli pembelajaran Al-Quran yang berpengalaman dan berkolaborasi dengan ahli sistem. Jadi penyusun metode Umi, buku metode Umi, tidak hanya ahli pembelajaran Al-Quran Bapak Ibu, tetapi juga tim ahli pendidikan, sehingga metode Umi bisa diimplementasikan baik di lembaga formal ataupun lembaga non formal, bisa dipelajari baik oleh taman kanak-kanak ataupun taman kawak-kawak. Kemudian yang ketiga, ditashih oleh ahli Al-Quran yang mempunyai sanad mutasil sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qiraah asyrah as-subuh.
ya, yang mana penyusun metode Umi, buku metode Umi, bukan metode Uminya, tapi bukunya adalah beliau ya, ada Ustadz Masruri, beliau adalah Ketua Umi Foundation Surabaya. Kemudian ada Ustadz Yusuf, ya, beliau langsung berguru kepada Abi Yahya Ulumuddin, dan guru beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Seterusnya bersambung musalsal sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk mutu gurunya, tadi kan metode yang bermutu, guru yang bermutu. Guru Al-Quran di metode Umi, ya, setidaknya ada 7 kriteria ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah tartil membaca Al-Quran. Ukurannya apa tadi? Lulus tashih. Itu syarat pertama. Yang kedua, menguasai gharib dan tajwid. Ya, ini juga menjadi kriteria guru Al-Quran metode Umi. Gharib hafal dari anak sampai bi'salismu. Ana semua tulisan ana hanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang 1 alif. Apa ini hati-hati fanya dibaca pendek. La ta'manna bacaan ismam artinya bikin bertutur atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Siap Bapak Ibu guru? Siap. Siap ya. Mantap. Siap. Juga hafal tajwid ya, dari hukum nun sukun atau tanwin sampai dengan mat farji. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5: idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa haqiqi, idhar halqi ialah, dan seterusnya, sampai juga qalqalah dibagi 2: qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro ialah, dan seterusnya. Mat dibagi 2: mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Mat far'i dibagi 13: mat wajib mutasil, mat jaiz mufasil, mat arif disukun, mat iwat, mat silah, mat badal, mat tamkin, mat lin, dan seterusnya. Siap ya? Ya. Pokoknya siap saja. Menguasai gharib dan tajwid. Ini nanti berproses, tidak harus langsung. Di pembinaan pekanan itu nanti bisa setor kepada koordinator. Kalau tidak bisa langsung, 1 buku bisa dicil ya. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah membaca Al-Quran setiap hari. Kalau ini saya yakin sudah ya Bapak Ibu guru ya, karena di dalam sholat ada surat Al-Fatihah. Berarti sudah membaca Al-Quran setiap hari ya. Tapi tentunya yang dimaksud bukan ini ya. Tentunya seorang guru Al-Quran memiliki amalan khusus, yaitu berupa membaca Al-Quran, entah itu 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, syukur-syukur bisa sehari 1 juz. Kemudian yang keempat adalah menguasai metodologi Umi, ya, menguasai bagaimana cara ngajar jilid 1, jilid 2, jilid 3, cara ngajar gharib biar anak-anak itu bisa hafal di luar kepala dan di dalam kepala ya, itu bagaimana caranya. Nah, ini kriterianya adalah mengikuti sertifikasi guru Al-Quran metode Umi. Dan yang kelima, berjiwa dai dan murabi ya, bahwa seorang guru Al-Quran metode Umi selain dia mengajarkan Al-Quran, dai juga sebagai murabi, yaitu sebagai panutan atau teladan bagi siswa-siswinya. Yang keenam, disiplin waktu ya. Seorang guru Al-Quran disiplin waktu ya, menjadi teladan bukan telatan. Kemudian komitmen pada mutu ya, seorang guru Al-Quran senantiasa berkomitmen pada mutu yang ada. Jika memang belum lulus jilid 1 ya belum dinaikkan ke jilid 2. Jadi senantiasa berkomitmen. Nah, kemudian Bapak Ibu 10 pilar metode Umi ya, yang tadi jilid, kemudian guru, sekarang adalah sistem mutunya. Yang pertama adalah goodwill management, keinginan yang baik dari pimpinan, dari bapak kepala sekolah ya, keinginannya yang baik terhadap pembelajaran Al-Quran. Kalau memang belum ada gurunya, dicari SDM-nya. Gurunya belum tashih, ditahsin. Kemudian gurunya belum sejahtera, berarti tidak usah ya. Ya, intinya keinginan yang baik dari pimpinan. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi. Ini adalah pembekalan cara mengajarkan Al-Quran dengan
selama kurang lebih 3 hari. Kalau di Jogja, sertifikasi diadakan sebulan sekali karena ada kuota minimal 40 peserta. Kalau di Purwokerto, alhamdulillah Ustaz, sudah setahun ini kami menjalankan sertifikasi di Purwokerto setahun 2 kali masih ya. Dari tahsil binaan trainer kami kumpulkan, kemudian kita sertifikasi di daerah Purwokerto. Nah, syarat untuk bisa mengikuti sertifikasi adalah lulus tashih. Bagaimana kalau belum lulus? Ditahsin dulu pembinaan bacaan. Kemudian yang ketiga, waktu yang memadai Bapak Ibu ya. Untuk MI atau SD, waktu yang disediakan dalam sepekan minimal 4 kali, idealnya 5 kali. Ini bagian kurikulum nanti yang mengatur biasanya. Ya, sepekan minimal berapa Bapak Ibu? 4 kali. Standarnya 5 kali. Itu per anak ya. Per anak itu mengaji paling enggak minimal 4 kali. Kemudian untuk minimalnya ya adalah 60 menit. Durasinya minimal 60 menit. Atau biasanya untuk lembaga formal itu 1 JPL 35 ya. 1 JPL 35 ya Ustaz ya. Biasanya dibulatkan jadi 70 yang 10 menit untuk pergantian dan lain sebagainya ya. Kalau untuk dewasa, kelas dewasa ya, sepekan minimal 2 kali dengan waktu 90 menit. Untuk lembaga non formal juga waktunya minimal 90 menit karena ada materi ketekian selain materi pembelajaran metode umi. Kemudian yang keempat adalah rasio guru dan siswa yang proporsional, yang mana untuk tingkat SD ya, dalam satu kelompoknya maksimal 13, idealnya 11 sampai 12 ya, sehingga nanti pembelajaran metode umi itu saudara-saudara dibuat kelompok-kelompok berdasarkan pada kemampuan anak. Misalnya kelas 1 dan 2 jadwalnya itu dibuat di sesi pertama, kelas 3 dan 4 sesi kedua, kelas 5-6 sesi ketiga. Nah, kemudian di sesi pertama tadi, kelas 1 dan 2 itu kita klasemen tes dulu. Yang jilid 1 dengan jilid 1, jilid 2 dengan jilid 2, jilid 3 dengan jilid 3, dan seterusnya. Ngajinya nanti tempatnya ditentukan. Ada yang di kelas, mungkin ada yang di teras, ada yang di masjid, di perpus, begitu saja. Jadi bentuknya adalah kelompok-kelompok kecil ya, sehingga lebih maksimal. Kemudian yang kelima adalah koordinator yang handal ya. Jadi nanti di lembaga yang akan menggunakan metode umi sebelum MOU nanti ditunjuk salah satu untuk menjadi koordinator Al-Quran, yang mana ini adalah sebagai wakil kepala sekolah di bidang Al-Quran ya. Koordinator ini nanti tidak mengajar Ustaz, tidak mengajar di pembelajaran metode umi, tetapi peran fungsinya sangat banyak. Di antaranya adalah menguji kenaikan jilid, mensupervisi gurunya, apakah mengajarnya sudah standar atau yang seharusnya 7 tahapan menjadi 2 tahapan, dibuka langsung ditutup. Ya, sehingga perlu untuk disupervisi ya. Kemudian menyiapkan administrasi, kemudian juga sebulan sekali nanti ke Umi Jogja untuk melakukan pembinaan koordinator, bertalaki langsung dengan trainer Umi Jogja. Trainer Umi Jogja bertalaki dengan Syekh Mudawi Ma'arif, sehingga nanti sanad bacaannya itu tersambung begitu ya. Koordinator nanti melaksanakan pembinaan tekanan dengan tim gurunya ya, kemudian tim gurunya ditularkan kepada anak-anak siswa-siswinya, sehingga nanti ketersambungan sanadnya jelas ya. Kemudian yang keenam adalah tahapan yang baik dan benar ya. Tentunya Bapak Ibu, ketika kita menggunakan metode umi perlu tahapan yang baik dan benar, perlu proses. Terkadang seperti
seperti ini. Lembaga itu hanya melihat hasilnya. Oh, hasilnya di Batur bagus, di BIF tempat Saiful itu bagus, tetapi tidak mau melakukan prosesnya. Inginnya langsung begitu, ya nggak bisa, harus berproses dari tahsin gurunya, diuji dulu gurunya. Kalau sudah disertifikasi, baru MOU, itu juga nanti akan kami dampingi, kami supervisi, dan seterusnya. Yang ketujuh adalah target yang jelas dan terukur. Kami telah menyediakan untuk anak SD itu munakosyah di kelas berapa, itu sudah ada. Qurannya tartil di kelas berapa, itu ada ya. Kemudian juga terukur ya. Misalnya anak TK, targetnya jelas, yaitu menghafal 30 juz. Jelas tidak jelas? Jelas targetnya. Tapi apakah terukur? Iya. Anak SD pun juga kayaknya nggak terukur ya. Maka kami telah menyediakan target yang jelas dan juga terukur. Yang kedelapan adalah mastery learning yang konsisten, yaitu ketuntasan pembelajaran yang konsisten ya. Bertahap, jilid 1 dulu dituntaskan, baru jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Sudah jilid berapa Bu? 4. Yang di Khairul Ummah belajarnya udah jilid berapa? Udah tadarus. Berapa tahun Bu? Sampai tadarus, lama ya. Tapi alhamdulillah hasilnya bisa dirasakan ya Bu ya. Oke, berikutnya adalah quality control internal dan eksternal ya. Jadi pembelajaran Al-Quran senantiasa dikontrol. Dikontrol internalnya adalah koordinator Al-Quran, kontrol eksternalnya adalah di daerah Yogyakarta. Kemudian yang ke-10 adalah progress report setiap siswa. Jadi setiap siswa itu ada laporan pembelajarannya harian melalui buku prestasi. Jadi wali nanti bisa menyimak Bapak Ibu ya. Oh, anakku sekarang jilid 5 halaman 6. Oh, nilainya A, nilainya B. Kok masih B-min ya? Dan seterusnya. Kemudian ada laporan bulanan, yaitu dari koordinator kepada kepala sekolah. Laporan 3 bulanan melalui mid semester. Laporan semester melalui rapor. Jadi ada reportnya di setiap siswa. Nah, ini adalah 10 pilar sistem mutu yang mana ketika ini ada yang sakit ya, dari 10 ini ada yang sakit. Misalnya gurunya kemarin udah sertifikasi tapi resign, harus ada guru yang baru dan itu banyak. Nah, itu pasti nanti akan berpengaruh pada hasil pembelajaran. Waktunya harusnya 4, cuma 3, sangat berpengaruh pada target. Nggak ada koordinatornya, ya sangat berpengaruh ini tentunya. Nggak boleh MOU. Kalau untuk MOU minimal 5 sistem ini harus ada. Goodwill manajemennya harus baik, guru yang sudah sertifikasi, waktu sudah disediakan, rasio gurunya juga proporsional, ada koordinator. Kalau 5 hal ini sudah ada, maka sudah bisa MOU dengan UMI Jogja. Kemudian 7 program dasar, lembaga yang menerapkan metode UMI wajib melakukan 7 program ini. Yang pertama adalah tasbih, pemetaan bacaan untuk gurunya. Setelah ini nanti saya langsung akan memetakan bacaan untuk calon guru Al-Qurannya. Kemudian yang kedua, kalau belum lulus, maka berikutnya adalah pembinaan bacaan, tahsin calon guru Al-Quran. Dan ini yang melaksanakan harus trainer Ustaz. Berarti di antara kita berempat, saya kayaknya melihat medannya, mungkin nanti Ustaz Irfan ya, beliau rakit rumahnya. Ya coba nanti biar dikoordinasikan dengan tim UMI Jogja ya. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah selesai tahsin, nanti ditahsin lagi. Jika lulus, maka gurunya bisa mengikuti program sertifikasi. Ya, ketika sudah sertifikasi dan gurunya mencukupi, waktunya juga sudah memadai. Berikutnya adalah MOU dengan UMI Jogja. Setelah MOU akan kami dampingi melalui program PUTS implementasi. Kita dampingi bagaimana cara membuat jadwalnya, bagaimana klasemen tes siswanya, pengelompokannya, ya, menempatkan gurunya, nanti akan didampingi Ustaz.
Setelah itu ya pembelajaran akan berjalan dan akan kami supervisi, kami dampingi dan juga kami ukur, termasuk salah satunya juga mengukur nilai dari lembaga akreditasi. Kemudian setelah itu biasanya 3 tahun anak-anak itu sudah bisa munakosyah, selesai ngaji jilid 1, 2, 3 sampai dengan tajwid, bisa dilaksanakan munakosyah Al-Quran untuk anak-anak. Kalau ini yang menguji langsung dari tim UMI Jogja, kalau ujian kenaikan jilid oleh koordinator. Nah setelah dimunakosyah dinyatakan lulus, maka anak-anak bisa diimtihankan, uji publik ya. Sudah pernah hadir belum? Imtihan belum ya. Jadi nanti acara untuk syiar dan juga pertanggungjawaban kepada wali murid dan juga masyarakat sekitar ya, anak-anak di atas panggung satu-satu langsung disaksikan oleh audiens, dan seluruh audiens yang hadir boleh bertanya kepada anak-anak. Uji publik ya. Khotaman, syaratnya sudah selesai tajwid dan sudah khatam sekali. Nah, kemudian misalnya kelas 4, target kami itu kelas 4, anak-anak sudah munakosyah, khataman imtihan. Berikutnya anak-anak kelas 5, 6 ngapain ini ya? Satu-satu ya. Kami ada program pasca ya untuk tingkat tartil, hafalannya sampai dengan al-a'la. Ya, bisa dilanjutkan di program pasca melalui tahfidz metode umi. Jam uminya yang 4 kali khusus untuk tahfidz. Biasanya setahun itu selesai 1 juz, mudah itu. Kemudian bisa juga program pengembangan terjemahan Al-Quran. Anak-anak sudah hafal sampai al-a'la, tinggal menerjemahkan per kata per kalimat. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah olehmu, a'udzu aku sedang berlindung, birabbi dengan Tuhan, an-nasi manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Nah, itu adalah contoh program pengembangan turjuman Al-Quran, mengartikan per kata per kalimat. Berikut nanti juga ada intisarinya. Kapan syaratnya? Sudah harus lulus tartil, Ustaz, mengikuti program turjuman ya. Ini juga bisa beriringan dengan tahfidz ya. Waktu yang disediakan 4 kali, misalnya 2 hari untuk tahfidz, 2 hari untuk terjemahan, sehingga nanti tahfidznya dapat nambah hafalan plus juga mengartikan per kata per kalimat. Kemudian ada juga program KBQ, Kaidah Bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab ya. Ini rujukannya adalah kitab Jurumiyah, tetapi dikemas dengan mudah berbahasa Indonesia. Biasanya kalau kita bahasa Arab, kitabnya ada udah menakutkan gitu ya. Nggak paham gitu. Kalau ini dikemas dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya, mudah. Kalimat dibagi 3, isim, fiil, dan huruf. Isim ialah kata yang menunjukkan makna benda, nama, atau sifat. Contohnya Al-Kitabu, kitab. Ayatnya Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian nanti juga mengurai Al-Kitabu, kalimat apa? Isim, kenapa diawali al, atau menunjukkan makna benda dan seterusnya. Sehingga nanti anak-anak ketika membaca Al-Quran tahu mana isim, mana fiil, mana huruf ya. Kemudian bisa tahfidz pengembangan tadi yang sudah kami sampaikan ya. Murni program tahfidz, biasanya ini lembaga-lembaga yang memang khasnya adalah tahfidz ya, sehingga fokus pada banyaknya hafalan. Yaitu Bapak Ibu. Kemudian untuk alur implementasi metode umi, yang pertama adalah sekarang ini kita melakukan sosialisasi. Berikutnya apa yang harus dilakukan lembaga? Yaitu menyiapkan SDM calon pengajar Qur'annya ya. Kalau belum lulus ditahsin, kalau sudah lulus nanti disertifikasi. Jika itu sudah, baru menyiapkan waktu yang ideal. Tadi sudah kami sampaikan waktunya. Jika itu juga sudah, maka panjenengan sudah bisa MOU dulu dengan UMI Jogja, ke Jogja, koordinator dan pimpinan. Setelah itu baru menerapkan. Dan tahsin pembekalan pengajar ini biasanya sekitar 4 bulan prosesnya.
tergantung hasil bacaan juga sebenarnya ya. Sekitar 3 sampai 4 bulan dalam sepekan, boleh 2 kali, boleh sekali. Kalau sepekan 2 kali, 1 TM-nya 2 jam. Kalau sepekan sekali, maka langsung 4 jam. Tapi bisa juga dengan program karena jauh ya. Kemarin Ustadz Saiful di Kalibening itu juga melangsungkan program tahsin, langsung 2 hari nginep Ustadz. Karena saking jauhnya di Kalibening Batur Ustadz. Coba nanti dikonsultasikan dengan Unda ya, bentuknya tahsin yang seperti apa. Gitu. Karena harus terpenuhi dulu baru bisa MOU. Ini sudah bulan April. Kalau tahun ajaran baru walau alam sudah bisa apa belum? Dan gitu Ustaz. Kemudian untuk macam MOU itu juga ada 2. Yang pertama adalah insidental, yang kedua MOU pengawalan. Yang Ustaz Iqbal di Batur itu MOU pengawalan. Awalnya lembaga pengguna. Kalau lembaga pengguna itu kunjungan wajib, basisnya kebutuhan berjangka. Jadi kerjasamanya dengan Unda itu basis kebutuhan Ustaz. Saatnya supervisi baru mengundang Unda. Saatnya munakasyah baru kemudian kerjasama. Tapi kalau pengawalan itu terjadwal tiap 2 bulan sekali itu didatangi oleh Umi Jogja. 3 bulan, 2 bulan Ustaz, 2 bulan setahu saya. Kemudian hasilnya juga lebih terukur. Kalau untuk MOU pengawalan paling tidak 3 tahun sampai anak-anak diantarkan sampai dengan munakasyah. Nah setelah itu dengan bisa lanjut di MOU pengawalan ataupun insidental. Tapi pada dasarnya MOU ini terus Ustaz. Iya, terus ya selama lembaga itu menggunakan metode Umi ya berarti dia sedang MOU dengan Umi Jogja. Contoh video dan kalau masalah. Sambil menunggu, setelah ini nanti tanya jawab dibantu oleh Ustaz ya. Barangkali sudah disiapkan pertanyaannya. Kalau nggak ada, alhamdulillah saya bisa pulang. Bunna ya setiap akun dan ninja bertasbih. Contohnya bertasbih anna inna in. Coba
Bunnya ialah trik fundament yang aktif. Contohnya innama, berdasir amma, summa, mimma. Selanjutnya kita gong baca desain. Highlands lanjut online. Highlands mau lanjut online tembak. Online malah ringan jadinya kemarin. Soalnya masih kan cuti, udah ujian, masih ujian. Hasilnya gimana? Belum ya. Di tempat lama. Di Jakarta. Nanti dapat sertifikat. Ini lanjut ya, langsung lanjut online ya gue. Sekarang libur-libur ya. Bisa japring gue akhir.
Sudah paham Bapak Ibu sekalian? Sudah siap pertanyaannya? Yang baru tahu metode itu ternyata seperti ini, Cuk. Apa tahunya cuma ada ubi ya? Sama Bu. Alhamdulillah pada waktu saya kan main ke Batur. Ternyata ubi itu ada metodenya, sistemnya pengajaran seperti ini. Tahunya saya metode itu cuma adanya ubi gitu. Ternyata ada pengajarannya tuh tersistem gitu. Alhamdulillah hasil dari silaturahmi ke Batur, alhamdulillah diperkenalkan oleh Ustaz Saifullah. Alhamdulillah bisa mendatangkan trainer dari UMI daerah Jogja gitu. Dan jadi insya Allah nanti setelah ini akan ada pemetaan untuk guru-guru atau pengajar nanti kalau mengajar Al-Quran di Kalimantan itu. Jadi sebelum ke anaknya itu gurunya juga ditingkatkan kualitasnya dulu. Jadi sebelum ke anaknya. Jadi setelah semuanya sertifikasi, insya Allah nanti akan diajarkan anak-anaknya. Juga kami harapannya juga di rumah orang tua bisa ikut belajar terkait dengan metode biar nanti kita sama mengajarnya. Kita berkolaborasi gitu. Saya guru teman-teman yang di sekolah, Ibu Wali di rumah. Insya Allah nanti anaknya juga kualitasnya jadi lebih baik. Selanjutnya itu pertanyaan gitu. Pertanyaan silahkan monggo bisa dari Bapak Kepala Ranting, Bapak Yusradi. Menjawab Bapak Yusradi bisa nih. Oh Bapak Purdi. Waalaikumsalam. Ini ditodong apa gimana? Ya. Kalau metode ini dapat diwujudkan di MI Muhammadiyah Semobil, ini akan luar biasa. Sementara ini juga sudah ada sebuah kegiatan tentang hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi katanya belum menggunakan metode UMI yang sesungguhnya. Jadi kalau tidak sesungguhnya saja sudah seperti ini, nanti kalau sesungguhnya mau jadi apa? Luar biasa. Tepuk tangan. Oleh karena itu saya hanya sebagai lembaga ini kalau ya mendukung dengan doa, karena ternyata tidak punya apa-apa, punyanya hanya doa. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. Yang berikutnya ini adalah tentang saya punya cucu masih 5 tahun, berarti biasanya ada di masjid itu PTQ apa namanya, PPQ ya. Saya itu kadang-kadang begini, supaya bertanya, ada relevansi dengan metode UMI apa tidak lah saya tidak tahu. Tetapi ini ada curhat. Ketika di masjid kemudian bawa buku, kemudian yang justru yang ditanyakan banyak naik apa tidak oleh ibunya. Saya membiarkan saja, ya. Di rumah saja tidak pernah diulang-ulang oleh ibunya. Dan saya juga berpendapat bahwa ibunya di rumah itu mungkin bisa terjadi akan mengacaukan terhadap bacaannya karena tidak sesuai dengan bacaan oleh ustadzahnya. Apakah saya itu salah atau betul membiarkan anaknya walaupun sudah berkali-kali ditanyakan belum naik sampai 5 kali nih, dibiarkan karena saya berasumsi bahwa kalau saya nanti mengajar tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh gurunya, justru akan mempengaruhi terhadap keruwetan anak itu sendiri. Apakah itu betul? Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Kepala Bin Semas Mampir dan yang kami hormatkan, khususnya Ibu trainer kita yang jauh-jauh rawuh ke lembaga di Mampir. Sebelumnya kami mohon izin, ada beberapa hal baru, tentunya banyak sekali yang kami belum paham pun. Tahu saja, kami dari lembaga PAUD, yaitu tepatnya di BA Semampir, itu tadi setelah mendengarkan paparan dari Bunda itu, kami sangat-sangat tergugah. Namun demikian, kami juga langsung puyeng, Bu. Iya, kenapa puyeng? Iya, saya membayangkan yang di tingkat dasar saja sudah seperti itu, apalagi kami yang masih di tingkat PAUD. Nah, untuk itu mumpung ada waktunya, di sini kami ada pertanyaan, yaitu adakah langkah-langkah terbaik dalam kami nanti, mungkin sedikit ya, bukan beberapa, sedikit penerapan untuk metode UMI untuk anak-anak kami yang memang masih di TK PAUD. Apalagi pastinya kan pasti banyak sukanya bermain, satu. Apalagi ditunjang dengan suasana atau masa yang sudah terkontaminasi dengan HP. Pengalaman kami ambil tahun ini itu luar biasa. Selama ini ya terang kami yang penting anak bisa, Bu. Dari Al-Fatihah sampai tadi surat Al-Adiyat itu yang penting bisa. Pasti juga salah pun, baik tajwid dan sebagainya. Tapi karena kami sendiri masih awam, yang penting bisa, Bu, saya ke lain. Nah, teman-teman, setelah ini kami mendengarkan paparan dari Bunda itu, kami ingin sekali mendapatkan atau menanyakan bagaimana cara kami untuk menerapkan metode UMI untuk anak PAUD. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah ini menunjukkan keaktifan Bapak Ibu ya dalam menyimak materi yang tadi telah kami sampaikan. Sebelum masuk ke menjawab pertanyaan Ustaz, perlu kami luruskan dulu ya bahwasanya metode UMI itu menggunakan nada ros ya. Kapan ada nada ros, nada nahawan, nada lain-lain, sehingga ketika panjenengan menerapkan hafalan dengan nada ros itu bukan menggunakan metode UMI. Ini yang kadang salah diartikan. Karena metode UMI itu tadi seperti tadi, lebih ke bacaan, kemudian baru ke tahfidz pengembangannya. Kalau hanya hafalannya nadanya nada ros, ya berarti hafalan di sekolah itu menggunakan nada ros. Ada sekolah yang menggunakan nada nahawan. Karena untuk menjadi lembaga pengguna UMI harus memenuhi syarat yang tadi telah kami sampaikan. Terkadang juga di Purbalingga karena mungkin jauh dari UMI daerah ya. Ketika saya pindah, banyak lembaga yang menyampaikan pakai metode UMI. Setelah saya ajak ngobrol, oh maksudnya adalah nadanya, nada tahfidznya
sebelum menjadi lembaga pengguna metode begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi mungkin ke pertanyaan berkaitan dengan anak TK dulu ya. Paut ada TK-nya Ibu? Ada TK-nya ya. Baik, untuk anak TK, standar anak TK munakosyahnya bukan munakosyah tartil yang harus menguasai ghairi tajwid, tetapi munakosyah untuk anak TK adalah munakosyah jilid Ibu, sehingga sesuai dengan ketuntasan jilidnya. Misalnya kan ada anak itu yang langsung daftar di TKB, berarti waktu belajarnya hanya 1 tahun ya. Untuk anak SD targetnya dalam 1 kali pertemuan itu hanya 1 halaman. Untuk anak TK sangat mudah, hanya setengah halaman. Biasanya lulus TK itu target kami adalah jilid 4, tetapi kebanyakan di jilid 3 ya. Lulus munakosyah TK itu di jilid 3. Tetapi ada juga yang anak hanya baru 1 tahun ya, itu di jilid 1, enggak apa-apa, itu bisa dimunakosyahkan. Nanti materi munakosyahnya apa? Materinya adalah jilid sesuai dengan capaian anak-anak, hafalan sesuai dengan capaian anak, tetapi hafalan yang standar. Karena kalau kita mengajarkan hafalan yang tajwidnya belum diterapkan, nanti kasihan anaknya Bu, karena itu pasti terbawa sampai kita dewasa, dan untuk merubahnya itu seperti menghafalkan baru. Kasihan anak-anak ya, mumpung masih anak-anak, itu tanamkan bacaan yang betul sesuai dengan tajwid. Kemudian selain jilid dan hafalan, materi munakosyahnya juga ada doa harian dan hadis pilihan khusus untuk anak TK, karena biasanya anak TK diajari hadis, buatan Bu. Hanya saja hadisnya kami standarkan dengan nada umi ya, irama ros. Misalnya hadis malu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Seperti itu contohnya. Kemudian hadis adab makan atau hadis tersenyum sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Nah itu nanti yang menggantikan materi ghairi tajwid, karena biasanya ketika imtihan tetap ada imtihan munakosyah, kemudian anak-anak diuji publik, naik panggung, biasanya digabung dengan tutup tahun untuk TK. Kalau untuk SD sendiri digabung dengan tutup tahun, sebelum tampilan anak-anak itu anak-anak menampilkan tadi hadisnya, doanya ya, tapi harus diampu oleh trainer, dan guru yang mengajar juga wajib sertifikasi, sehingga nanti kalau mau ditahsin bisa digabung dengan MI Muhammadiyah Sumampir gitu ya, gabungan dengan TK. Dan boleh kalau untuk TK yang mengajar adalah wali kelasnya atau guru kelasnya, tetapi tetap dikelompokkan, tidak harus guru Al-Quran khusus. Demikian untuk TK Bu, dan di Jogja sudah banyak juga TK yang menggunakan metode ini. Untuk TKB itu bisa anteng Bu, bisa anteng di kelompoknya, bisa menggunakan pembelajaran baca simak murni, satu membaca yang lain menyimak, bukan maju satu-satu ya, karena kami konsepnya adalah baca simak murni itu. Dan anak-anak insya Allah bisa. Untuk anak TK itu malah ketika misalnya lulus TK nanti jilid 3 masuk ke MI Muhammadiyah Sumampir, langsung lanjut jilid 4 ya, itu munakosyahnya malah bisa di kelas 2, kelas 3, mempercepat begitu. Gitu ya Bu, untuk anak TK tetap syaratnya harus sertifikasi dulu. Kemudian untuk pertanyaan Bapak tadi berkaitan dengan anak usia 5 tahun, anak saya yang kedua juga usia 5 tahun sama ya. Pada hakikatnya yang wajib mendidik itu kan orang tua ya Ustaz. Hanya saja ketika orang tua merasa tidak mampu, maka disekolahkan. Nah ini menjadi tanggung jawab sekolah. Tetapi perlu kerjasama antara sekolah dengan
orang tua. Nah, kalau di metode UMI ya, ada buku prestasi, buku penghubung antara guru dengan wali murid, dibawa pulang setiap hari, dilihat capaiannya. Di situ nanti ada para orang tua Bapak Ibu yang mana anak tadi ketika pulang menyimakkan bacaannya kepada orang tua halaman yang hari ini dipelajari, bukan halaman yang besok akan dipelajari. Yang hari ini dipelajari, sehingga orang tua hanya menyimak saja, karena nanti bisa jadi ada perbedaan ya antara guru dan orang tua. Tapi kalau orang tuanya juga ikut tahsin UMI, sertifikasi, ya itu tidak masalah ya. Hanya saja kalau belum belajar, cukup tanda tangan di kolom paraf orang tua ya. Nanti malah debat, guruku nggak jadi kayak gitu Pak, gitu kan, nggak kayak gitu. Debat nanti ya Ustaz. Begitu kalau di metode UMI Ustaz. Jadi cukup anak itu menyimakkan bacaan yang hari ini disetorkan kepada ustaz-ustaznya. Itu ustaz-ustazah untuk dua pertanyaan tadi. Membiarkan dalam kategori tetap meminta anak untuk membaca, tapi pelajaran yang dipelajari hari ini. Seyogianya kita tidak mengulang lafalnya, karena saya standarnya kecuali jika standarnya sama. Jadi begitu Ustaz. Untuk selanjutnya itu. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sambil duduk Bu. Ustazah, Pangapunten tadi untuk metode ini berarti untuk syarat utama trainernya harus sertifikasi terlebih dahulu. Trainernya sudah sertifikasi Bu. Ini ya apa? Gurunya. Ya betul. Itu kan mungkin kalau untuk penerapan dalam waktu yang dekat ini kan kayaknya belum bisa ya Bu, saya perhatikan kayak gitu. Dan itu sangat butuh waktu yang sangat terprogres, tersistem. Nah, apakah kalau misal mau dilaksanakan itu apa tidak ada metode lain, kayak maksudnya kita lihat dulu metode-metode apa dulu yang dari trainer itu mungkin menyediakan live streaming atau apa biar kayak saya yang wali murid itu bisa ikut menyimak seperti itu Bu. Ya baik. Maksudnya metode lain? Ya kayak misalnya kan tadi kan ada sistem-sistemnya gitu metode ya. Yang saya tahu itu kan kalau untuk metode itu kan beda sama yang ada UMI. Yang di YouTube itu loh Bu. Yang ada UMI, yang bacaan ada UMI. Nah, kalau yang misal yang ini kan beda dengan yang nada UMI tersebut. Apa tidak ada kayak misalnya saya yang wali murid kayak gitu mau mengikuti metode-metode itu, apa harus langsung ke sana? Apa tidak ada kayak di YouTube live streaming kayak gitu? Biar lebih mudah. Baik, ini yang pertama yang bertanya wali murid ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Untuk calon guru Al-Quran yang akan mengajarkan, maka syarat utamanya wajib sertifikasi. Adapun untuk tahsin ataupun pelatihannya, berapa waktunya untuk calon guru itu sesuai dengan bacaan awal. Ya, bacaan awal calon gurunya di L berapa? Nanti ada L1, L2, L3, L1 lulus jilid 1, L2 lulus jilid 2,
Kalau hasilnya L atau L min berarti itu lulus. Tapi nanti harus divalidasi dulu oleh tim Umi Jogja. Kemudian kalau L5, L6, L4 itu perkiraan sekitar 3 bulan. Kalau semuanya L5, L6 itu sebenarnya bisa melakukan vaksin akselerasi seperti yang kemarin diterapkan di Zam-Zam sana. Tapi di sana karena memang muslim-muslimahnya sudah punya bekal bacaan, sehingga hasilnya L5, L6 itu sekitar 23 orang lulus jilid 5, lulus jilid 6. Hanya kami vaksin akselerasi selama 3 hari. 3 hari. Tapi ini Zam-Zam ya, yang sudah hafid dong. Belum alam nanti di sini hasilnya L berapa? Kalau L3, L4 ya sekitar 3-4 bulan misalnya untuk vaksinnya. Kalau L1, L2, kalau hasilnya L1, L2, sebenarnya ini masuknya kelas kursus. Seperti ibu tadi yang belajar di Merepek sampai bertahun-tahun. Nah ini biasanya nanti untuk kelas wali murid Bu. Misalnya MI Muhammadiyah Sumampir sudah MOU dengan Umi Jogja. Kemudian ada program belajar Al-Quran untuk para wali murid. Apakah bisa? Sangat bisa. Tetapi targetnya adalah istiqomah ila yaumil qiyamah. Karena tidak ada target untuk menjadi guru ya, sehingga paling 1 kali pertemuan hanya 2 halaman. Ya kayak anak-anak gitu ya, belajarnya lama. Itu seperti yang dirasakan oleh bunda-bunda ini. Nah, tetap ada nanti ngaji untuk wali murid ya, agar nanti di rumah juga bisa menyimak bacaan anaknya ya. Begitu Ibu. Nah, kurang lebih 3-4 bulan untuk tahsin, setelah itu sertifikasi, setelah itu bisa MOU, jadi tidak lama. Ini kan April ya, Mei, Juni, Juli, ya sekitar Agustus. Begitu Ibu? Ya. Sudah bisa menjawab? Sudah ya? Ya, sehingga tadi kalau mau menerapkan metode Umi syaratnya seperti tadi. Adapun kalau hanya nada irama itu belum menggunakan metode Umi secara utuh, hanya nada hafalannya saja dia menggunakan nada ros, dan Umi menggunakan nada ros. Dan tidak hanya metode Umi yang menggunakan nada ros Ibu, metode wafa itu juga pakai ros, metode apa itu juga pakai ros. Nah, sehingga perlu dipahami bahwa jika lembaga menggunakan metode Umi adalah sebenarnya pada bacaannya dulu, bukan ke hafalannya. Ada hafalannya tetapi sampai al-a'la dulu untuk program tartil. Nanti tiap jilid ada targetnya. Jilid 1 hafalannya Anas sampai Al-Lahab. Jilid 2 An-Nasr sampai Al-Kausar. Sampai dengan tajwid itu adalah al-a'la, sehingga anak bisa melakukan munaqasyah. Setelah itu lanjut sampai anak bagus 29, 28 dan seterusnya. Seperti itu Ibu, ya. Oke, tutup Ustaz. Berapa pertanyaan ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebanyakan di sini di TPG ini sudah mulai memakai nada Umi, tapi belum mengikuti sistemnya. Belum. Nah, yang saya tanyakan, ketika sudah memiliki sertifikat pengajar Umi tetapi lama tidak aktif mengajar, bagaimana, apakah harus ikut sertifikasi lagi bila ingin mengajar kembali? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guru Hakim, guru Hakim. Dari guru Sri, Wakat. Dari Pak Pak.
Lagi kan? Oh, pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Punten Ustazah, saya Hendri Saputra. Yang pertama tadi sudah disampaikan beliau bahwasanya ada tahfidz pengembangan. Oke. Alhamdulillah di sini di MI Muhammadiyah Sumampir juga salah satu program unggulannya adalah program tahfidz. Di sisi lain, nuwun sewu, para teman-teman kami atau guru-guru kami itu juga berbagai latar belakang di dalam mengajarkan ketahfidzannya. Lah, 3 bulan ke depan kan menyambut tahun ajaran baru. Langkah strategis apa yang perlu kami lakukan supaya tahun ajaran baru guru-guru kami itu bisa mulai menggunakan metode bumi sehingga anak-anak kita tidak bingung dalam menggunakan tenaganya ataupun nanti hasil target yang ingin kami capai. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz untuk pertanyaannya, bagus sekali. Begini Ustaz. Jika ingin menggunakan metode UI di tahun ajaran baru, berarti waktu untuk tahsin itu lebih lama. Nah, ini nanti tergantung kesiapan dari guru Al-Qur'annya, ya, dan juga trainer yang ditugaskan, trainer yang bertugas. Kalau mau ke Purbalingga saya siap. Kalau ke sini mungkin nanti yang Ustadz saja, ya. Hanya saja Ustadz bertiga ini juga sibuknya luar biasanya, dan kami juga tugas ke lembaga juga sudah sangat banyak juga Ustadz. Nanti kami diskusikan dengan manajer, ya, apakah memungkinkan untuk waktu untuk tahsin ini ditambah. Kalau standarnya yang 3-4 bulan itu adalah seminggu 2 kali dengan 1 kali pertemuan 2 jam, atau seminggu sekali dengan pertemuan 4 jam. Ya, begitu Ustaz. Hanya saja nanti kami lihat juga dari tes awal, barangkali bisa percepatan juga. Kita belum tahu juga karena saya belum menyimak bacaan guru. Itu Ustaz. Begitu Ustaz. Mbok nanti ternyata Mbok sudah berbalik gaya saya, sudah ngapa? Ternyata nanti kok belum bisa di tahun ajaran baru Ustaz, ya berjalan seperti biasanya, ya misalnya nanti Agustus atau September, ya nanti baru perubahan itu di bulan itu, sehingga tetap seperti biasa. Nah, karena Ketua UMI Jogja tidak akan mau menandatangani MOU ketika syarat yang tadi belum terlaksana. Tidak mau menandatangani nanti beliau Ketua UMI. Jadi syarat itu harus dipenuhi dulu. Ya, karena kalau itu tidak dipenuhi, hasilnya sudah nggak akan bagus. Ya. Karena kami sudah pengalaman membina lembaga dan tahu hasil yang bagus itu memang harus melalui proses dulu. Ya, begitu saja. Dan insya Allah MI Muhammadiyah Sumampir ini bisa, ya, amin, melaksanakan implementasi metode UMI. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, begitu. Pak Punten tambahan untuk pertanyaan kedua gini. Tadi juga saya hampir apa ya? Bahwa metode UMI selain di dalam pembelajaran metode Al-Quran dengan membaca yang baik dan benar, juga bergerak di bidang sosial dan dakwah. Begitu gitu. Lah di sini
pangapunten banget untuk pembiayaannya itu bagaimana? Terima kasih. Baik, Sa. Jadi metode UMI adalah lembaga profesional. Jadi profesional dulu yang bergerak juga sosial dakwah. Tetapi profesionalnya ini tetap sosial dakwah. Ya. Begini, Sa. Untuk lembaga-lembaga yang kurang mampu, kayaknya ini enggak ya. Itu nanti langsung keputusannya dari ketua undang biasanya. Di Jogja itu, Sa, kalau saya boleh cerita ya, ada TPQ di Kulon Progo, pelosok, Sa. Dan dia mengajar itu sendiri, ustadz ya. Satu ustadz sendiri, muridnya ada beberapa kelompok itu diajar sendiri. Dan beliau meninggalkan aktivitas perdagangannya ya karena melihat anak remaja itu kok begini ya, sehingga miris gitu, tergerak moralnya untuk mengajarkan Al-Quran. Nah itu sendiri sampai kemudian sampai munakosyah, dan itu tidak ada infak dari anak yang belajar, itu tidak ada infak sampai kemudian munakosyah itu kan berbayar ya, undang berbayar, imtihan berbayar ya, karena Ustadz Kukuh selaku ketua undang itu tahu kondisinya, yaitu ada subsidi yang dicarikan dari lembaga-lembaga yang memang mampu, Zam-Zam misalnya kan mampu ya. Nah itu lembaga yang diberikan ke undang itu kan tidak sepenuhnya diberikan trainer ya, itu ada niat gitu. Khususnya tadi misalnya ada lembaga yang tidak mampu. Nah contohnya seperti tadi ya. Karena biasanya yang seperti itu TPQ itu kan untuk menggunakan metode UMI beratnya di sana. Karena kebanyakan metode UMI itu lembaga formal dan itu juga lembaga Islam di sana. Negeri itu kesulitan untuk memasukkan kurikulumnya. Ya, karena harus masuk dalam kurikulum. Begitu Zah. Itu yang dimaksud sosial dakwahnya. Termasuk di Kejombong itu ada TPQ Al-Arabi. Itu juga kesulitan pembiayaan untuk agenda supervisi yang harusnya sekian, itu juga ada keringanan. Begitu. Itu maksudnya sosial dakwah. Itu kalau sosial dakwah dengan undang. Sosial dakwah dengan siswa juga ada sosial dakwahnya, Ustaz. Jangan sampai guru-guru Al-Quran di MI Muhammadiyah Sumampir itu membeda-bedakan. Ya, jangan sampai anak yang kurang mampu itu dia tidak mendapatkan pembelajaran Al-Quran yang baik. Sebenarnya maksudnya lebih ke situ. Jadi sama rata ya, baik yang mampu ataupun tidak mampu, pembelajaran Al-Qurannya harus baik. Jadi itu maksudnya sosial dakwah. Adapun untuk vaksin calon guru, syaratnya minimal 10 peserta. Pesertanya minimal 10 orang. Kalau tidak salah pembiayaannya per orang itu 160-an ya, 150-an, saya kurang tahu paham, nanti langsung ke admin. 150-an untuk 8 TM atau 1 bulan, bukan dalam satu pertemuan. Kalau 10 orang ya berarti 1,5. Kayaknya belum transport. Nah, itu kan mudah Ustaz. Satu pertemuan tidak ada 20 ya per orang. Begitu Ustaz. Kemudian nanti muncul biaya lagi kalau ada kerjasama, supervisi ada biaya, coach ada biaya. Tapi kalau MOU-nya sendiri itu tidak ada biaya, gratis. Oh ya, yang sertifikat tadi ya Ustaz ya, sudah sudah punya sertifikat ini. Oh adik ya. Kalau sudah lama berarti ada perpanjangan sana. Ikut perpanjangan pasti saja, tidak perlu ikut sertifikasi, hanya tasihnya saja ya, tasihnya saja. Enggak, kalau tasih harus ke Jogja, kalau perpanjangan harus Jogja ya, karena harus ke Tasih langsung ya, itu. Kemudian sertifikasinya kalau dia mau ikut lebih bagus, karena kan udah lama nggak ngajar, barangkali lupa. Tapi kalaupun enggak sebenarnya tidak ada masalah, asalkan sertifikasinya. Jadi itu sudah cukup Ustaz? Terakhir satu. Oke. Terakhir itu.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan saya Indonesia, saya dari orang tua murid dari Ikatan Wali Murid ini Muhammadiyah Semakin. Saya tidak bertanya, saya menyampaikan dan mungkin lebih ke pihak sekolah. Alhamdulillah saya sangat menyambut baik metode Umi masuk ke FI Muhammadiyah Semakin. Karena yang saya tahu selama ini metode pembelajaran tahsin khususnya kita masih belum ada mungkin metode, salah satu metode yang dipegang oleh Muhammadiyah Semakin. Walaupun selama ini untuk tahsin udah jalan seperti biasa, cuman hanya dalam satu pekan itu hanya satu hari ya Ustaz. Diselingi satu hari saja dalam satu pekan saja. Itu karena memang ada program tahfiz Ustazah di sekolah ini. Program unggulan kita memang tahfiz di sini. Dan alhamdulillah memang untuk tahfiz sangat melaju pesat dan itu sudah memang menjadi nilai plus di mata masyarakat untuk menyekolahkan anak di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah sekali ada program baru ini, metode tahsin dengan metode Umi. Insya Allah menurut saya pribadi dan mungkin mewakili seluruh orang tua murid yang Muhammadiyah Semakin, ini akan menjadi nilai plus kembali lagi, tambahan nilai lagi di mata masyarakat desa dan desa sebelah untuk menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah Semakin, insya Allah. Dan terkhusus untuk kepala sekolah MI Muhammadiyah Semakin Bapak Onwal Trisno, saya minta dan sangat sekali metode ini bisa berjalan pada periode tahun ajaran baru di bulan Juli Pak. Dan saya yakin karena untuk SDM sendiri, ustazah tahfiz, insya Allah mereka sudah sangat berkompeten di bidang pembacaan Al-Quran dan hafalan ustazah. Insya Allah saya percaya dan saya yakin mudah-mudahan proses mereka mempelajari sistem yang baru ini, insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan hanya dalam waktu kurang 2 hari yang lagi. Ustazah, insya Allah saya kok sangat punya optimis sangat. Insya Allah. Saya tidak bertanya, sekali lagi saya hanya menyambut bahagia, mudah-mudahan ini bisa berjalan dan hubungan baik akan selalu terlaksana dengan baik. Dan anak-anak kita, karena miris sekali saja tahun-tahun lalu ini bukan tahun masing-masing yang enggak, dulu ada anak kelas 6 yang lulus dari MI Muhammadiyah Semakin itu tidak bisa membaca Al-Quran. Itu yang sangat disayangkan dulu itu, tapi sekarang insya Allah mudah-mudahan dengan angkatan baru ini, dengan metode baru ini, anak-anak akan mulai dini sekali dari kelas 1 mereka sudah diajarkan metode membaca apa yang baik dan benar. Insya Allah nanti ke jenjang selanjutnya akan menjadi generasi Islam yang sangat membahagiakan hati orang tua. Karena ini tidak hanya di dunia tapi investasi kita buat akhirat. Insya Allah. Cukup itu saja dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas supportnya untuk MI Muhammadiyah Semakin ya. Saya jadi ingat dari penyampaian panjenengan, perlu kita hitung jumlah gurunya, Ustaz. Nanti kelupaan ya. Jumlah muridnya berapa di sini? 322. 322. Enggak, tolong dibantu ya Ustaz. 322 dibagi 3 sesi. Nah, ketemunya berapa? 107. Nah 107 tadi untuk proporsional anak dalam satu kelompok adalah 13 dibagi 13 itu ketemu jumlah guru yang dibutuhkan 8 guru ya, berarti perlu 9 plus 1 koordinator. A10. A10 ya, gurunya ada 10 Lebih. Guru Qurannya 32. Yang praktis ada 13. Guru Qurannya Ustaz. Sidra sekolah termasuk. Daftar. 9 ya, ya alhamdulillah. Semoga lulus semua. Hari ini lulus.
D. Itu jumlah guru yang diperlukan. Sehingga di Muhammadiyah Sumatera sudah mencukupi. Berarti targetnya 1 tahun berapa Ustaz? Reguler 1 juz ya, sampai lulus ya. Sangat bisa ini kalau reguler hanya 1 juz, karena kan target kita kelas 4 sudah kurang ya. Kemudian yang kelas tahfidz 6 juz, ada berapa kelas? 3 di kelas 1, 2, 3. Kalau di metode umi satu saja, kami wajibnya dulu ya membaca Al-Quran dengan tartil hukumnya, menghafal Al-Quran hukumnya sunnah. Maka di metode umi wajibnya dulu ditunaikan. Kalau sudah, alhamdulillah kalau masuk ke tahfidz. Karena sangat miris kalau tahfidz tidak dibarengi dengan bacaan yang baik. Ini pula yang terjadi di Zanzan, sehingga mereka menggunakan metode umi karena mereka kesulitan anak SMP SMA yang belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil, tetapi sudah ditargetkan untuk menghafal dengan target yang sangat banyak, dan ini menjadi kendala untuk mereka, sehingga mereka di kelas 7 untuk tahsin dulu, membaca dulu. Nah, karena kalau menghafal bacaannya belum tartil menjadi kendala nggak? Pasti ini sangat menjadi kendala, dan kasihan anak-anaknya ketika sudah tertanam tetapi tidak sesuai dengan hukum tajwidnya. Nanti di pondok ya, tapi insya Allah di MI Muhammadiyah Sumatera sudah baik tahfidnya ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Akan tetapi nanti fokusnya di tahsin dulu Bapak Ibu ya, setelah itu baru ke tahfidz. Kemudian kalau sudah menuntaskan munakosyah ya, menuntaskan munakosyah sekali, pengurutan, setelah itu boleh ada program tahfidz pratartil. Tahfidz sebelum tartil dibolehkan ketika sudah menuntaskan munakosyah sekali. Sudah ada gambaran munakosyah seperti apa, gambarannya seperti apa, boleh membuka kelas. Ya sekarang tetap ada, nggak apa-apa untuk saudara, ditambah dengan waktunya. Nah, nanti kita sampaikan metodologi tahfidz pratartil itu seperti apa. Jadi fokusnya tetap tahsin dulu, tahfidznya jalan dulu seperti biasa. Hanya saja mungkin untuk penerapan full tahfidznya belum kami apa saja. Intinya fokus di tahsin dulu. Begitu guys ya? Ya. Alhamdulillah, Allah itu cukup ya. Bapak Ibu, semoga penyampaian hari ini bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan metode pembelajaran Al-Quran, metode umi, dan juga menambah semangat kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para sahabat. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini menghitung langkah dalam rangka kita mencintai Al-Quran dan kalau kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar kita untuk menerapkan pembelajaran Al-Quran ke dunia di MI Muhammadiyah Sumatera. Terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Harapannya ini menjadi langkah awal kita untuk menjadi lebih baik lagi terkait dengan pembelajaran di Al-Quran seluruh siswa MI Muhammadiyah Sumatera. Untuk itu kita mohon kerjasamanya nih Bapak Ibu, kita di sekolah juga insya Allah dengan baik, di rumah juga insya Allah dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya moderator, kami undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Saya kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas pemaparannya. Saya kami sampaikan terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Ustazah Nia Pamungkasari, SPDSD. Untuk acara yang selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya sudah membawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti bisa langsung perkataan yang boleh jadi. Diumumkan namanya.